Lalu carilah wajahku, kutip tutup. Hati yang mengikuti rema Roh Kudus setiap hari lewat firman-Nya tidak bisa kepahitan. Berkat Tuhan tidak bisa dicuri dari hati yang demikian. Paham ya? Hati yang kebal kepahitan, hati yang betrayal proof, sekalipun dikhianati kanan kiri, nggak mempan. 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, nggak mempan di hatinya. Hati yang seperti apa? Hati yang mengikuti rema firman. Hati yang mengikuti rema. Rema itu apa sih? R-H-E-M-A. Rema itu artinya spoken word of God. Firman yang diucapkan oleh Allah. Sedangkan di Alkitab kita pegang logos, L-O-G-O-S, yang artinya the written word of God atau firman yang tertuliskan. Firman tertuliskan ini bahan dasarnya, kain untuk buat jas, untuk buat celana. Tetapi tidak ada kuasanya sebelum Anda baca dengan hati yang mencari wajah Allah. Ketika Anda cari wajah Allah, bukan Anda indahkan perasaan Anda. Do not live by your feeling, but by faith. Jangan hidup oleh perasaan, tapi oleh firman, oleh iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman. Bukan hanya baca Alkitab. Makanya jangan baca Alkitab asal-asalan. Tutup pintu di belakangmu, supaya dengar suara Tuhan waktu baca Alkitab. Dengar suara Tuhan gak tentu bunyinya begini. Demikianlah firman Tuhan. Gak tentu ya. Itu the fashion, itu adalah caranya, fashionnya. Suara Tuhan seperti apa? Gak tentu. Kebanyakan suara Tuhan itu 99% itu suara hati sepoi-sepoi basah. Atau artinya yang maksudnya, atau yang dengan kata lain, the spiritual testimony in you, atau kesaksian roh di dalam dirimu. The guided spiritual testimony atau kesaksian roh yang dituntun. Kalau kesaksian roh, ngeroh namanya. Kalau kita nggak buka ayat-ayat Alkitab, nanti semua perasaanmu adalah firman. Tapi waktu kita buka Alkitab, perasaan kita itu di-guided. Seperti ada lasernya gitu loh, menuntun kita melalui setiap kalimat, kata, dan huruf ini. Dan ini merajut perasaan apa yang boleh kita miliki dan apa yang boleh kita harapkan. Orang yang hidup oleh rema tidak akan peduli opini manusia, dan dia tidak akan indahkan perasaannya. Karena perasaannya bisa silih berganti, sebentar sedih, sebentar happy. Sebentar percaya, sebentar enggak. Coba lihat ya orang Kristen yang kedagingan begitu. Doakan dong Pastor Philip supaya saya lebih percaya. Pertanyaannya lebih percaya itu maksudmu adalah perasaan kali. Oh lihat ya, saya disuruh doakan orang, nanti saya belum yakin, saya masuk ke kamar dulu, doa. Dia enggak doain orang itu, dia doakan supaya dia lebih percaya, supaya bisa doakan. Fokusnya ke dirinya. That's not faith. It's feeling. Iman itu tahu bahwa aku berada di posisi ini. Saling tanggunglah bebanmu, ada ayatnya, saling melayani. Ini kehendak Tuhan. Aku pergi ke situ sekalipun aku enggak ngerasa pede atau percaya diri, aku akan doa dan berharap sama Tuhan. Mujizat terjadi. Itu baru iman. Iman itu knowledge. Pengenalan akan Allah, bukan pengetahuan belaka. Aku tahu bahwa Tuhan ada berbicara bahwa aku harus melayani, maka aku melangkah. Orang yang hidup dari rema, perasaan tidak bisa tipu daya dia. Opini manusia itu nomor 2 dan 3. Bapak ibu saudara, hati yang mengikuti rema tidak bisa dikibulin setan. Tidak bisa dibohongin. Saya dorong Anda mencari rema Tuhan tiap hari. Jangan skip ini. Anda lebih baik skip breakfast. Orang-orang di dunia, orang-orang ada suatu keyakinan bahwa makan pagi adalah makan yang paling adalah the healthiest meal, atau sarapan itu adalah adalah healthiest meal. Sarapan adalah dari 3 kali makan adalah hidangan yang paling sehat tiap harinya. Sekalipun demikian, mending saya lewatkan sarapan daripada saya lewatkan firman, sungguhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saya tidak punya rema hari ini, hati saya pasti akan tersesat mengikuti Tuhan. Perhatikan tanda kutip buka dan tanda kutip tutup. Daud ketika berseru, berteriak di ayat 7, dia nggak berseru sakit aku, tapi kasihanilah aku dan jawablah aku, ayo bawa aku maju. Lalu dia berkata, hatiku mengikuti firman-mu, titik 2, kutip buka, kutip tutup, carilah wajahku. Dengan kata lain, Daud menemukan rema hari itu. Apa yang membuat hari ini hati Anda hambar? Tadi di ibadah sebelum ini saya tantang orang-orang yang pernah trauma. Orang-orang yang pernah kepahitan sama hamba Tuhan atau bahkan sama gereja. Orang-orang Kristen yang pernah terluka, saya panggil ke depan. Hari ini, altar call di depan ini menjadi gerbang sampah. Salah satu nama gerbang dari 12 gerbang yang ada di Bait Allah itu namanya gerbang sampah. Orang Kristen perlu dari waktu ke waktu lihat emailnya, email hatinya. Harus di-delete semua itu, sampah-sampah atau semua yang namanya email-email yang tidak berguna. Anda harus aborsi, bukan aborsi baby. Harus aborsi semua beban-beban dan negative thinking, negative feeling itu harus diaborsi. Kalau enggak, Anda tidak bisa angkat apa-apa ke depan. Tuhan tidak bisa mempercayakan perkara-perkara berat dan besar. Berat di sini bukan stres, tapi perkara-perkara berbobot dalam kehidupanmu. Penting menanggalkan beban dan dosa yang merintangi supaya Anda bisa lari.
Jalan aja kita bisa semaput kok, bisa pingsan kalau kita bawa beban. Tuhan tuh mau bawa kita maraton, dan maraton kita itu lari. Hidup saya itu penuh dengan maraton lari, sungguhan. Orang yang tahu, kami tahu bahwa saya itu hidup di jalan tolnya Tuhan. Dari satu momen ke momen berikutnya, momentum. Selalu setelah itu, setelah seminggu saya menoleh ke belakang dari Seninnya, saya berkata, wow Tuhan, begitu cepat Tuhan Yesus membawa kami. Saya selalu berdoa begini, Tuhan tolong bantu aku jaga hati. Kalau melihat speednya Tuhan, God speed seperti ini. Kalau aku bawa kerikil aja dalam sepatu, bulan depan aku bisa tumbang. Dan Tuhan berkata, ajarkan itu Philip, ajarkan pada jemaatku. Supaya mereka jangan bawa kerikil, apalagi bawa batu. Karena kalau aku mau membawamu begitu cepat, aku juga mau membawa cepat jemaat. Beritahu mereka, bagikan rahasia telah aku ajarkan, yakni kunci. Hati mereka tidak boleh menyimpan apapun negatif. Kalau mereka mau melihat pemakaian Allah dalam kehidupan mereka turun-temurun. Kalau mereka mau melihat bulan-bulan yang menghasilkan, minggu-minggu yang berbuah. Kalau mereka mau melihat hari-hari yang dipenuhi dengan rancangan Bapa, beritahu mereka, kerikil pun tidak boleh, apalagi batu kali yang besar. Suruh buang semuanya, auto delete semuanya. Semua itu benci, semua itu trauma, semua itu negatif, semua itu kesalahan orang lain. Buang semua. Hatiku mengikuti firman-Mu, ajarkan pada jemaatku untuk mengikuti remaku. Setiap minggu kan ada rema di gereja, catat khotbah. Jangan datang ke gereja itu tanpa ekspektasi, datang ke gereja itu bawa catatan. Handphone juga boleh dipakai, tetapi pastikan bukan untuk ngecek IG atau apa. Catat baik-baik. Karena Tuhan punya rema, itu yang mempercepat. Kuasa akselerasi itu pada rema, bukan pada logos. Alkitab di tanganmu percuma kalau Anda tidak ekspektasi dia berbicara. Setiap kali datang ke gereja kita catat itu. Karena khotbah setiap minggu itu tuntunan Tuhan. Lalu tiap hari suruh mereka mencari wajahku. Lihat ya kalau mereka ikuti rema, yang negatif gak bisa menempel. Sungguhan. Seperti mereka punya badan rohani atau hidup mereka itu seperti sudah dilumasi oleh oil. Gak bisa menempel apapun yang dari roh jahat. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Yang pertama, hati yang gak bisa kepahitan adalah hati yang mengikuti rema. Yang kedua, ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Apa ya? Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tulis dulu. Hati yang gak bisa kepahitan, hati yang diberkati dan mengalir segala kehidupan dan rencana Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau maju. Mesti punya hati kayak gini. Ekspektasi juga salah satu manifestasi atau demonstrasi hati yang mau maju. Lihat ya, orang Kristen yang mau maju gak akan mau putar-putar di padang gurun. Dia gak pernah menganggap besok minggu itu gereja lagi. Dia gak pernah menganggap itu satu ibadah lagi, gak pernah. Dia akan menghitung, ini 52, 1/52 daripada mingguku tahun ini. Investasi, pikirannya itu maju. Saya kalau Anda tanya sama saya, tahun lalu, tahun 2022, 52 minggu itu dapat apa? Saya bisa beberkan semuanya menjadi satu kalimat indah. Every year, God speaks, Tuhan bicara dalam hidup saya itu, tiap mingguan punya. Itu merajut menjadi sebuah kalimat rencana Bapak. Hidupku itu ada blueprint tahunan dari Tuhan, hidup Anda juga. Cuman kalau kita menganggap gereja besok minggu itu cuman another church service, rugi. Hati yang gak mau maju itu, hati yang puas cuman dengan putar-putar di padang gurun, yang maunya cuman kalau di kolam renang ecek-ecek kaki aja, dangkal dan cetekan. Never think that next week is just another week. It's another puzzle. Jangan pernah memikirkan bahwa minggu depan itu hanyalah minggu satu lagi. Atau tambah minggu satu lagi, atau minggu satu doang. Itu bagian daripada puzzle-nya. Itu bagian dari teka-teki sepanjang tahun ini. Dan tiap hari saya gak sabar, bangun tidur itu, lagu itu gak relevan buat saya. Bangun tidurku terus mandi. Saya cari Tuhan dulu, cari wajah Tuhan dulu sebelum saya mandi. Tuhan gak pernah keberatan kok saya belum gosok gigi cari wajah Tuhan dulu. Itu yang saya lakukan tiap pagi. Kenapa? It's not just another day. Itu 1/365ku. Rema apa? 1/365. Gak banyak loh, 1/365. Sungguhan gak banyak. Orang Kristen yang hatinya mau maju, tidak berpikir, this is another Sunday, ini cuma satu kali minggu lagi, atau this is just another day. Tidak. Saya dorong Anda, jadi orang yang mau maju. Nah sekarang coba saya jelaskan apa hubungannya sama ayat 9. Hati yang mau maju susah. Susah digandolin sama kepahitan. Susah. Hati yang mau maju itu cepat move on. Sungguhan cepat move on. Dia kan merasa, bahasa Chinese-nya putzita. Not worth it bahasa Inggrisnya. Dihitung-hitung, gak masuk hitungan ini. Kalau aku mandek atau berhenti di hari ini gara-gara si orang itu gimana sama aku, atau gara-gara uangku amblas karena dibawa lari orang, ya udahlah saya belajar. Kalau saya mandek habis di Monday atau Senin ini, atau Rabu ke Labu, atau hari Jumat musibah, nggak tahu apalah hari mana yang Anda anggap sebagai hari disastermu. Kalau Anda mandek di situ, berhenti di situlah kuburanmu. Tapi saya percaya masih ada Monday berikutnya, masih ada Selasa, masih ada Kamis, masih ada Sabtu. Hidupku masih berlanjut. Hati yang mau maju nggak bisa trauma,
Nggak ada waktu. Mau tahu nggak sebenarnya ada orang-orang yang kepahitan, terus kepahitan lagi didoakan. Itu sebenarnya masalah kalau kita konseling orang gitu, jangan urusannya soal kepahitannya dia. Tapi soal fokus hidupnya, sungguhan. Soalnya kalau orang itu mau diusir terus setannya, 7 kali lebih jahat datang, lalu lain kali 7 kali lagi jadi 14, 21, minggu depannya saya harus urusi 28 spirit dalam dirinya. Lama-lama saya mulai mikir ya, kok kenapa ya ditambal giginya lubang lagi, tambal lubang lagi. Kalau saya jadi dokter gigi, saya tanya, lu makan apa? Saya makan kerikil, makan batu. Nah yang itu, percuma gua tambal. Percuma saya tambal terus giginya, kalau sana makan batu. Percuma saya usir setannya, kalau fokusnya nggak maju. Selama kita fokus ke diri sendiri, bahasa Surabayanya nggak mari-mari, nggak selesai-selesai saudaraku. Urusan dengan dirimu nggak akan pernah berhenti. Makanya saya pernah deal dengan orang begini, lalu saya beritahu gini ya, saya mau doakan. Saya dicekik gini, saya ditindih, ya saya mau. Tapi saya sana janji ya, setelah saya doakan, setan ini 1 kali lagi keluar. Saya nggak mau loh terus ngeluarin setan dari badanmu, nanti saya lama-lama dianggap langganan. Ya, nanti jadi langganan kan, langganannya setan. Saya nggak mau loh ya. Kalau bisa saya udah usir, nggak pernah ketemu setan ini lagi di dalam dirimu. Kenapa saya ketemu setan ini sama dulur-dulurnya? Minggu depan saya ketemu 7 yang lain. Dulur-dulurnya setan-setan ini, kasen-kasennya. Sepupunya, saya nggak mau loh. Kamu jangan borong saya semua, saya juga milik jemaat yang lain. Kenapa saya harus langganan terus ngusir setanmu terus? Saya bilang sana janji ya setelah saya doa dan tengking ini. Mulai hari ini fokusmu maju. Kamu nggak usah mikirin terus, aduh perasaanku kenapa aku di sini? Why does the sun go on shining? Why do the birds rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Berhenti sudah. Jangan meratapi diri. Jangan mengasihani diri sendiri. No victim mentality. Jangan bermentalkan korban. Mulai hari ini, beritahu pada diri sendiri, aku berguna, aku mau maju, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau berbuah. Lihat nanti ya, setan mau masuk ke Anda pun dia alergi. Bukan 7 yang masuk besok, paling cuma 1 yang bandel, yang cukup keras kepala, tapi lama-lama pun kalah. Orang ini berubah sekarang. Sekarang mulai memimpin, ikut melayani. Tapi sekali-kali kumat ya saya tegur lagi. Hei, ternyata setannya berambut hitam. Dirinya sendiri yang utama itu setannya. Siapa tahu setan di hidupmu yang selama ini Anda merasa terganggu, nggak bisa maju, seperti ditahan-tahan apa, seperti ada sumbatnya. Jangan-jangan setan itu namanya sama dengan dirimu. Yaitu diri Anda sendiri. Sorry kalau saya ngomongnya terlalu terus terang. Saya nggak suka basa-basi. Waktu nggak banyak. Kalau menyampaikan firman, saya harus beritahu sesuatu yang sungguh-sungguh mengubahkan. Kalau memang harus amputasi, saya amputasi sekarang. Apapun yang rohani yang salah dalam hidupmu, saya amputasi. Karena tugas kami adalah itu dalam pengembalaan. Saya harap Anda mengerti ini, hati yang mau maju. Saya tunjukkan ya sekarang ya, Daud ya, cara Daud menghadapi masalah batinnya dia. Masalah batinnya Daud nyata loh ya. Dia ini dikhianati kanan kiri. Kalau Anda baca biografinya di buku Samuel, di Tawarik, semua ada. Kalau Anda baca di Mazmurnya, Anda tahu Daud ini. Aduh, dia punya 1001 alasan yang absah. Validasi, verifikasi, terverified dia punya alasan untuk marah itu ada. Dan belum lagi bahaya fisik yang nyata yang dia harus hadapi. Kita loh, dalam perjuangan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Belum meneteskan bahkan. 1 droplet darah pun belum. Daud ini sungguh-sungguh berdarah-darah. Lempar lembing pernah. Paulus itu disesah 40+1 kayak Yesus begitu. Itu sakit luar biasa. Tapi coba lihat ya spiritnya dia. Perhatikan attitude-nya. Pernah ada orang berkata, your attitude will determine your altitude. Sikap hatimu akan menentukan setinggi apa Allah akan membawamu, itu betul juga. Coba lihat dalam semua pergumulan nyata yang harus Daud hadapi sebagai seorang raja. Ayat 9 dia berkata, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Sudah bisa memperhatikan sesuatu enggak? Semoga Anda tercelikkan. Dia punya keluhan itu ada esensinya. Ada permohonannya. Dia enggak keluhnya aduh. Atau salahkan sana sini, tuding-tuding jari, atau dia, udah ngambek rohani, enggak. Dia bisa menaruh dalam kata-kata. Hatinya itu mau maju. Salah satu cara untuk maju dalam Tuhan adalah mengidentifikasi bebanmu. Kita harus bisa mengidentifikasi beban. Apa kabar? Kenapa? Masalahmu apa? Banyak. Ya banyak mulai dengan 1. Banyak. Lah ya mulai 1 nona. Nggak bisa. Nah itulah permulaan kematian rohani. Demikian pula kalau ditanya sama orang ya. Belajar apa? Saya suka tanya sama murid rohani saya, termasuk sama anak-anak saya, belajar apa? Banyak. Kalau saya tanya, sebutkan 1 nggak bisa, berarti nggak belajar apa-apa. Betul nggak? Saya tanya loh, sama murid-murid rohani saya, mereka hamba Tuhan juga. Saya tanya, belajar apa tadi? Banyak kok, banyak. Oke, puji Tuhan banyak, haleluya, karena banyak berarti kan hitungan banyak itu kan dari satuan sebelum puluhan dan ratusan. Sebutkan 1. Mikir keras. Masalah juga sama, masalahmu banyak? Oke. Seperti tali ruwet kan? Oke.
Oke, beritahu saya tali pertama sebelum ruwet dengan tali kedua itu apa? Show me the root, akarnya. Jangan show me the kepahitan. Kepahitan itu ada, akar kepahitannya. Tell me, masalahmu apa? Banyak, nggak tahu mulai dari mana. Dari sini, saya ajari. Mulai dari mana? Mulai dari mulai. Karena hati yang begitu overwhelmed, itu frustrasi namanya. Hati yang begitu nggak mau maju. Orang mau maju itu sebut satu. Sekalipun mungkin yang dia sebut itu nomor 3, dia nggak sadari nomor 1 bukan itu, nggak apa-apa. Selalu mulai dari 1, nggak tentu mulai dari nomor 1. Mulai itu selalu dari 1. Coba lihat ya, orang kalau mau di konseling ya, mulai dari 1 dia ngomong itu, nggak tentu itu yang nomor 1, itu mungkin nomor 7. Tapi setelah dia bergulir, keluar semuanya. Tadi bilang nggak ada, nanti 3 jam nggak selesai-selesai dia bercerita. Betul atau betul? Kalau Anda mau maju, identify one. Tapi setan kok ada banyak, 7. 1 itu bawa 7, berarti ada 8. Sebut salah satu. Aku nggak tahu yang mana percinan ada. Aku udah masuk dalam percabulan gara-gara ini, sekarang aku begini gitu, aku pernah ke orang pintar, ya sebut satu. Aku udah bisa ngampuni papaku, nah itu dia. Mulai dulu 1 dong. Mulai dulu. Hati yang mau maju, akan menyebut 1. Ada esensinya, ada substance-nya. Hati yang nggak bisa kepahitan adalah hati yang bisa mengidentifikasi. Karena itu penting sekali setiap hari itu kita tenang. Jangan panik menghadapi apa-apa. Dari segini banyak, kayaknya kalau kita mau masuk hadirat Allah itu ada 1001 permintaan, nggak tahu mau minta dari mana. Sama dengan Tuhan sama, minta 1 dulu. Kalau kita lagi punya banyak kebutuhan, ini tagihan. Di sini keluarga salah satunya kanker stadium 3. Yang sini sekarang lagi ada masalah dalam pelayanan saya. Dan begini-begini, Tuhan mulai dari mana? Tenang. Bilang, Tuhan, beri aku damai sejahtera. Mulai 1 dulu. Daripada aduh, give me peace. Tuhan kasih peace. Lalu satu-satu kita mulai bisa doa. Aku berdoa. Aku enggak tahu gimana aku kembalikan hutang ini Tuhan. Kasih aku hikmat, kasih aku tanda. Aku harus jual enggak rumahku untuk tutup ini. Tapi yang pasti besok aku ke toko, aku akan lakukan terbaik. Tolong sertai aku, kasih pelanggan. Hasilku selama 1 bulan enggak mungkin bisa kembalikan. Tapi enggak apa-apa, 5 roti 2 ikan. Aku percaya. Dengan 5 roti 2 ikan, asal aku serius serahkan padamu. Aku akan anggap setiap pelangganku itu adalah utusan malaikatmu. Aku mulai dengan itu. Itu dulu. Untuk masalah stadium 3, aku berdoa Tuhan sembuhkan, minta kesembuhan ilahi. Saya akan cari Pastor Fuji, tolong doakan. Tapi sebelum saya tetap yakin juga dengan iman pribadi. Lalu kasih kami hikmat Tuhan, kami harus kemana? Di Jakarta atau saya mau bawa ke Kuala Lumpur di Malaysia? Atau pokoknya Tuhan, aku beriman tapi kakiku tetap harus jalan kan, bertanggung jawab sebagai a good citizen. Saya tetap harus membuat keputusan-keputusan yang sifatnya objektif. Meskipun iman itu tak terbatas, Tuhan tolong aku sertai ya. Apakah aku harus bawa ke Malaysia atau di Singapura sesuai dengan budget seperti apa atau di Jakarta gimana? Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih kami hikmat, rundingan sama keluarga. Masalah pelayanan begini-begini bahas dengan pemimpinnya one by one. In this circumstance, dalam kondisi ini yang rumit, show me your will. Wow. Segala resiko loh ya. Daud tidak minta, orang itu kadang-kadang kalau minta sama Tuhan itu sudah menentukan dulu dia maunya apa. Dia mintanya betul-betul sebagai kertas kosong. Show me your will. Itu berarti suruh ngampuni ya, dia ampuni musuhnya. Andai kata dia berkata, kasih semua domba ternakmu itu ke Saul dan kawan-kawannya, dia pasti harus kasihkan pipi kirinya dengan segala resiko. Tapi Daud desire, dia merindukan kehendak Tuhan. Show me, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, itu positifnya, nyatakanlah maumu atau kehendakmu. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Terimalah saya, Tuhan terimalah saya. Aku ini mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat. Bahkan ayah ibuku pun meninggalkan aku, ayat 10 tadi yang kita baca 2 kali. Saya nggak tahu kenapa dia bilang begini, apa mungkin ayah ibunya sendiri kemakan fitnah. Nggak tahu ya, masa ya anakku gitu. Jangan lupa loh ya, apa-apanya itu lupa dia loh ya, waktu Samuel datang tuh Urapi. Daud ini nggak tahu sebenarnya dia anak kandung atau bukan, tapi yang pasti dia seperti anak tiri. Jadi dia berkata, jangan menolak hambamu dengan murka. Dia merasa semua orang sudah nggak percaya saya. Dia tantang Tuhan berkata, tapi Tuhan terimalah saya. Sekalipun kalau saya salah, tolong tegur aku. Kalau saya sampah, terimalah saya. Daur ular. Jangan didaur ular. Oh, daur ular boleh jadi domba ya. Daur ulang aku Tuhan. Jadikan aku sesuatu. I love it. Anda belum merasakan stresnya Daud. Waktu saya baca ini dari ayat 1 pun saya bisa rasakan stresnya banget. Orang ini menghadapi sesuatu yang luar biasa, nyata. Tapi dia berkata, terimalah saya, jangan tolak aku ya Tuhan, please. Engkaulah pertolonganku. Bunyinya berarti, tolonglah aku untuk bangkit. Engkaulah pertolonganku itu seperti menyinggung Tuhan dengan sopan. You are my help, so help me, SOS Tuhan. Bantu aku untuk bangkit.
Kalau cuma bantu doang kan satu sisi. Coba lihat permintaan berikutnya, kita langsung tahu dia minta dilibatkan. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Tahu nggak ini apa dalam bahasa Inggrisnya? Involve me in your next plan. Oh, I love this. Ini orang percaya dirinya. Dia bukan pede, dia percaya Tuhan. Sampai-sampai kita salah paham, kira dia percaya diri. Tapi orang yang percaya Tuhan pasti berujung percaya diri. Orang percaya diri doang nggak tentu percaya Tuhan, akhirnya bisa mengecewakan. Dia berkata, jangan buang aku ya Tuhan, janji sama saya. Jangan tinggal aku di rumah atau tinggal aku di belakang. Jangan meninggalkan aku alias ajaklah aku dalam rencanamu dan sertailah. Merinding saya. Saya bilang hati kayak gini saya mau dalam ministry. Hidup itu kan peperangan. Hati seperti ini saya mau dalam pernikahan. Yang pantang menyerah. Tuhan, involve me in your next plan. Daud Tuhan, apa mamanya aja udah gak mau. Aku udah dibuang sama semua. Kiranya, seperti Yabes kan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini bukan bicara soal materi. Orang seringkali salah ngerti kiranya kemakmuran tuh Yabes. Bukan. Yabes itu bicara tentang trust. Trusting God in your most difficult hour. Mempercayai Tuhan di jam yang paling berat dalam hidupmu. Dia berkata, jangan buang aku, kiranya Engkau memberkati aku. Dan memperluas daerahku. Involve me. Dan sertai. Kenapa sekarang saya ngerti kenapa dia disebut orang yang hatinya berkenan pada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Orang yang hatinya itu kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Karena waktu dia sakit pun dia berkata, dia tidak berkata aduh, dia berkata, bangkitkan aku. Bangkitkan aku, ada lagunya, bangkitkan aku, jadikan aku hambamu yang setia. Lalu terakhir, ya Allah penyelamatku inilah yang disebut dengan send buttonnya kalau kita lagi WhatsAppan atau WA, send, kirim. Ya Allah penyelamatku itu sounds to me kedengaran seperti, let's go! Ada optimisme. Jadi dua tulis ya, hati yang mau maju itu gak bisa kepahitan. Di ayat 9 harusnya Daud kepahitan. Kalau di ayat 9 kepahitan, ayat 9 tidak ada, ayat 10 gak ada, 11, 12, 13, 14, 16. Tapi di ayat 9 dia berkata, aku gak akan kepahitan. Aku akan ampuni Saul. Aku akan hadapi Goliat berikutnya. Orang-orangku yang mau rajam, aku akan api-apikan diri di Siklag, aku akan kuatkan diriku dan aku akan berkata sama mereka, ayo guys, come on guys, jangan begini. Saya tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu. Nggak menjadi apalah, istilahnya nggak apa-apa. Kalian begini, saya lupakan lain hari. Besok saya sudah nggak ingat kesalahan kalian. Kalian ini mau bunuh saya. Karena kalian sendiri kepahitan, nggak apa-apa. Sudah, aku tolong kamu. Hari ini kamu bukan partnerku, hari ini kamu adalah pasienku. Lai. Sini. Ayat 9 dia gitu. Nggak jadi berhenti. Gara-gara ayat 9 ini, Anda lihat nanti semua cerita kemenangan Daud itu ditawarik di Samuel. Coba baca, disitulah lanjutan daripada Mazmur 27. Mazmur 27 berhenti di ayat 14, tapi lanjut ditawarik. Kemenangan sampai pahlawan Daud. Every great man of God, setiap hamba Tuhan yang diurapi pakai Tuhan. Pendeta atau bukan, semua cerita hebat dari Tuhan. Itu selalu dimulai dengan ada ayat 9 kuburan, tapi dia lalui seperti melalui kalajengking. Lalu Anda cuma lihat suksesnya orang itu. Anda tidak lihat baptisan apinya. Tapi Anda merasakan baptisan apimu, karena menolak untuk melihat apa yang di depan. Tapi kalau Anda bisa percaya di depanmu, ada perkara-perkara yang tidak kau bayangkan. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar. Anda tidak akan mau dikuburkan di ayat 9, hatimu akan mau maju. Amin Bapak Ibu. Terakhir. Yang terakhir ini yang manis sih. Saya kasih definisi baru untuk iman. Iman itu kan bahasa teologianya. Saya kasih bahasa emosinya ya. Hati yang GR dengan Tuhan. Mesti ini harus ada hati yang GR dengan Tuhan. Iman itu apa sih? Bahasa doktrinnya. Saya sebutin dalam bahasa Inggrisnya the emotional definition of faith. Definisi emosi, definisi perasaan. Kalau ditaruh dalam perasaan, iman itu apa sih? GR, gede rasa sama Tuhan. Kebanyakan kita kan minder sama Tuhan. Atau kita langsung rasa, gak mungkin lah. Kalau lain ditolong, saya kagak. Tangannya terbuka, menunggulah. Kalau lain ditolong, saya kagak. Gak bisa, GR itu bunyinya gini. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Kalau lain ditolong, giliran saya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Suatu hari kita ke sorga, lalu Tuhan akan rewind sedikit, ceritain kehidupan kita kan, Alkitab mengatakan mahkota kebenaran, itu kan bicara tentang mahkota kehidupan, kan hidup kita pasti dibahas tuh. Nanti mungkin Tuhan, mungkin ya, ini GR-GR aja, mungkin ini dalam bahasa saya ya, ilustrasi aja. Mungkin Tuhan berkata, kamu ya, ini dasar kamu tuh seki anak kecil ya.
Kamu tahu nggak harusnya mujizat ini nggak terjadi sama kamu, tapi karena kamu GR sendiri, ya udah mesem sendiri, senyum-senyum, saya kata yes, aku pasti ditolong akhirnya. Malaikatku utus, seharusnya enggak loh. Tapi karena kamu so yakin gitu loh. So yakin sampai malaikat sungkan kalau nggak nolong kamu. Ada banyak mujizat yang harusnya saya tidak alami. Sebenarnya saya jujur rasakan itu kasih karunia. Kalau Anda harus alami mujizat itu bukan namanya grace atau kasih karunia. That means you earn it, you deserve it. Berarti Anda layak menerimanya. Berarti ada mujizat dan berkat tertentu yang harusnya Anda tidak alami. Tapi karena kegeeranmu. Ya, bahasa Surabaya mesam-mesam sendiri, senyum-senyum. Akhirnya Tuhan berkata, ya, sudahlah. It's yours. GR. Tok, pintu pukul 3 pagi. Minta roti. Nggak tahu malu, ketuk terus pintu tetangganya. Karena ada satu orang tamu datang minta roti. Coba lihat ilustrasi Yesus yang berkata, sekalipun kalau sifatmu nggak malu dan tetanggamu itu nggak mau, tapi karena sifatmu yang begitu kukuh, dikasih kepadamu. Bapa memberikan Roh Kudus pada barang siapa yang meminta, luar biasa. Kok yakin di rumah itu ada roti? Ketuk-ketuk lagi, kok pasti tetanggamu itu kok sok kenal, sok akrab. SKSD, sok kenal, sok dekat. Ketuk-ketuk minta, tolong kasih ini tamuku, kasih roti segalanya. Tuhan berkata akhirnya dikasih, ada berkat yang harusnya will not come your way. Tapi karena kita GR sama Tuhan, dikasih. Saya rasa ada banyak hal itu yang begitu sih. Dalam hidup saya akui nanti suatu hari saya akan ngerti dan saya akan tersipu-sipu depan Tuhan berkata, sorry ya Tuhan. Dan Tuhan mungkin akan tepuk-tepuk kepala saya, ya belai-belai berkata, nggak apa-apa, I don't mind, aku nggak keberatan. Aku murah hati. Amin Bapak Ibu. Makanya orang yang negatif, mengeluh terus, ngomel terus, nggak pernah diberkati Tuhan, nggak pernah dipakai Tuhan. Diberkati bisa, dia nggak bisa nikmati berkatnya. Coba lihat, orang yang selalu nggak bisa, padahal dia pilihan pertama, S3, mending pilih S1 atau S3 sekalian, SD, SMP, SMA. Daripada kerja sama orang yang pinter, brainy, tapi nggak bisa, bukan. Ya saya tahu logika, tapi nggak ada GR-nya gitu loh. Nggak ada gimana gitu loh, optimisnya itu nggak ada. Iman itu bukan optimisme, nanti saya jelaskan di ibadah berikutnya. Apa hubungannya? Optimisme kita bukan berdasarkan positive thinking. Tapi kalau Anda tidak bisa GR sama Tuhan, jangan heran ya berkat makan dipindah ke sini. Karena saya lebih GR dari Anda. Ayo, mari kita GR sama Tuhan, yang GR sama Tuhan mari berdiri sekarang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nyanyi satu lagu apa? Gini ya, saya kasih altar call ke depan ya. Di sini kan ada tempat. Di gereja kita di mana-mana GMS Jabodetabek juga sama. Kalau Anda merasa terpanggil sesuai dengan apa yang Anda alami hari ini, maka Anda bisa maju. Seperti yang dikatakan Mazmur 27. Jikalau, jujur aja. Jikalau di hatimu masih ada kepahitan. Dan yang paling umum adalah ini, kok saya rasa di ibadah ini, orang-orang yang gak bisa menerima kegagalannya sendiri, yang susah move on dari masa lalunya. Anda boleh maju nanti yang pertama-tama. Tapi juga setiap orang yang hari ini rindu dan berkata, gak harusnya kepahitan apa, tapi yang berkata, Tuhan oke, aku mau serius dengan Kristus. Mulai hari ini aku mau cari rema Roh Kudus, aku mau GR sama Tuhan. Aku mau mengubah. Saya sadar Pastor Philip, saya ini orangnya agak sedikit pesimis. Nah, terus terang lah, sedikit banyak pesimis, atau lebih banyak pesimisnya daripada enggak. Saya ini orangnya cenderung lebih pahit, bitter, ngomelan, mengeluh, grumbling gitu loh. Ya, cranky. Kalau saya orang yang seperti itu, hari ini saya mau berubah. Pastor Philip bisa doakan enggak? Tolong doakan saya supaya saya berubah dari orang yang kepahitan menjadi kemanisan. Mulai hari ini saya mau punya spirit yang seperti yang beda. Saya minta kalau misalnya ada oli di sini itu diganti sama Tuhan. Diganti yang orisinil. Ini olinya tadi ini oli nggak tahu dari pabrik dari bengkel mana nih, oli palsu ini yang merusak mobilku. Tolong diganti. Aku mau ganti dengan sukacita mulai hari ini. Aku mau belajar bersukacita. Ajari aku. Ada baiknya ada turning point, ada titik terangnya. Titik terangnya hari ini waktu di altar. Anda maju ke depan, ganti oli sama Tuhan. Dan setelah itu bukan berarti tiba-tiba langsung Anda nggak bisa pesimis lagi, enggak. Tapi Anda akan punya kuasa sejak hari ini untuk melawannya dan selalu beriman pada Tuhan. Kalau itu Anda, kita nyanyi lagu ini. Lagu apa? Nah itu, langsung maju aja sekarang. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang maju. Kita berikan semangat. Kudus berkata.